Dharma. Untuk melanjutkan, kita akan bermeditasi dengan bimbingan dari Ayah Tita Carani Teri. Ya. Selamat siang. Namo Sayandaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Romo Pandita, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Kamis Dharma yang berbahagia. Setelah membacakan parita, marilah kita bersama-sama duduk hening sejenak. Mari kita bersama-sama duduk yang rileks. Perlahan-lahan pejamkanlah mata Anda. Duduk dengan rileks, pejamkanlah mata Anda secara perlahan-lahan. Tariklah nafas panjang secara perlahan-lahan. Ulangi, tarik nafas panjang secara perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang secara perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekarang, bernafaslah dengan normal. Ketika nafas masuk, sadari nafas masuk. Ketika nafas keluar, sadari nafas keluar. Catat dalam batin, nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Sekarang, ikuti kata-kata saya dalam hati. Semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari sakit mental dan fisik. Semoga saya terbebas dari musuhan. Semoga saya mampu membawa diri dengan baik dan bahagia.
Semoga kedua orang tua saya bahagia. Semoga kedua orang tua saya terbebas dari sakit mental dan fisik. Semoga orang tua saya bebas dari permusuhan. Semoga orang tua saya mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga anak, istri, suami, sama keluarga saya berbahagia. Semoga mereka terbebas dari kebencian. Semoga mereka terbebas dari permusuhan. Semoga mereka terbebas dari sakit mental dan fisik. Semoga mereka mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga orang-orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal berbahagia. Semoga mereka terbebas dari sakit mental dan fisik. Semoga mereka bebas dari permusuhan. Semoga mereka mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, berbahagia. Semoga mereka terbebas dari sakit mental dan fisik. Semoga mereka terbebas dari permusuhan. Semoga mereka mampu membawa diri dengan baik dan bahagia sampai saat membantu suki kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekarang tariklah nafas panjang secara perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Bukalah mata Anda secara perlahan-lahan. Satu, satu, satu. Meditasi selesai. Baiklah, pada saat ini setelah meditasi kita akan mendengarkan khotbah Dharma. Bapak, Ibu, dan sahabat sedharma, setelah mendaraskan parita bermeditasi, kini tiba bagi kita untuk mendengar khotbah Dharma yang pada hari ini disampaikan oleh Ayah Teri Carini. Beliau adalah Wakil Kepala Budayana Center Bali, dosen di STIAB Martungga pada tahun 2019, Doctor of Philosophy, Universitas of Kalania, Sri Lanka. Marilah kita mendaraskan Dharma Ara Dhammadesana pada halaman 20. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya dan memohon, ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah mereka Dharma demi kasih sayang kepada mereka.
Jatika Esetu Dhamma Namuka Imam Pajam. Silahkan kepada Ayah Tika Rini. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Namo Sandhya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya nama saya Tita Carini ya. Oh iya. Jadi dari Carini, Tita Carini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf. Saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Budayana Buddhist Center Bali. Bagi saya sangat dadakan, jadi saya masih harus mengatur jadwal saya untuk bisa berkunjung dan menetap lebih lama lagi di Budayana Center Bali. Tapi karena teknologi pada hari ini tidak menghalangi kita untuk bisa terus berkomunikasi meskipun secara fisik kita tidak bersama, tapi saya yakin ini bukan halangan bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dan di sini saya melihat Bapak Amin Untario, Ketua Umum Majelis Budayana Indonesia juga hadir bersama kita di sini. Terima kasih Bapak sudah berkenan berkunjung ke Budayana Buddhist Center ini di sela-sela liburannya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama sharing Dhamma tentang yakin sudah beragama Buddha. Saya percaya Bapak Ibu, Romo Pandita, semua yang ada di ruangan ini, kalau ditanya satu persatu apakah sudah beragama Buddha, pasti semuanya menjawab iya, saya sudah beragama Buddha. Tetapi di sini saya ingin menambah keyakinan kita, meluruskan keyakinan kita yang seperti apakah yang membuat kita itu benar-benar telah beragama Buddha. Jadi tidak hanya dengan beragama Buddha di atas KTP, tidak hanya beragama Buddha karena seragam yang kita gunakan, dan juga tidak beragama Buddha karena kita telah hadir di wihara mengikuti puja bakti setiap hari Minggu. Tetapi mari kita bersama-sama mengecek ke dalam apakah benar saya sudah beragama Buddha. Next. Ya, mungkin bisa diperbesar saja. Ya, ini ada monitor yang besar di tempat Bapak Ibu. Biar pertanyaannya kelihatan. Kalau tidak, pertanyaan tulisannya kecil sekali. Bisa di slideshow aja, Bapak. Pak Sumarlim. Itu di bagian bawah ada bentuk gelas. Seperti gelas itu bisa diklik yang itu saja. Yang mana Ayah? Maaf. Ya. Yang ini, yang di bawah, yang di sampingnya tulisan 61% ada bentuk seperti gelas, gambar seperti gelas. Di Zoom ya? Bukan di PowerPoint, di PowerPoint-nya, di layar Bapak. Sebentar.
Di kami sudah full sih. Oh, sudah full ya? Ya, di sini sudah full ini. Baik, coba di-share ulang lagi Bapak. Di tempat Oke. saya masih belum. Bukan, bukan yang itu Pak. Di samping, nah bukan. Yang di sampingnya halaman nomor ada kelas. Nah ini benar. Itu di double klik. Sudah jelas? Di sini sudah besar sih. Sudah full ya? Sudah full screen. Oke, berarti di tempat saya yang belum muncul. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjawab. Tidak perlu dengan bersuara, tidak apa-apa. Tapi kita bertanya pada diri kita semua, apakah saya sudah menjadi siswa Buddha? Apakah saya sudah menjadi siswa Buddha? Yang merasa dirinya sudah menjadi siswa Buddha, bisa angkat tangan. Ada? Ya, masih ada yang malu-malu. Baik, terima kasih. Lalu, ketika kita menjadi umat Buddha, biasanya selalu diawali, atau tadi juga Bapak Ibu sudah memanjatkan Tisarana, di mana menyatakan berlindung kepada Tiratana. Sekarang pertanyaan kedua, apakah saya sudah benar-benar memahami makna berlindung pada Tiratana? Coba kita renungkan bersama. Apakah saya sudah benar-benar memahami makna berlindung pada Tiratana? Baik, sekarang silakan angkat tangan bagi yang sudah benar-benar memahami makna berlindung pada Tiratana. Ada? Ya. 1, 2, cuma 2 orang? Ya, sudah, tidak apa-apa. Pertanyaan ketiga, tanyakanlah pada diri sendiri. Apakah saya sudah memahami ajaran Buddha yang paling fundamental? Ajaran Buddha yang paling fundamental. Ada? Yang sudah memahami silakan angkat tangan. Pak Aminutaryo, terus Romo siapa? 3 orang. Yang ibu-ibu ada enggak? Lalu yang keempat, ini bagi saya sangat penting. Kenapa sangat penting? Nanti akan ada penjelasannya. Lalu yang keempat, apakah saya memiliki pemahaman yang benar tentang Kalama Sutta? Ada yang benar-benar memahami Kalama Sutta? Oke, baik. Jadi ini 4 pertanyaan refleksi diri yang ingin saya tawarkan kepada Bapak Ibu agar kita bisa mengecek apakah iya saya saat ini telah benar menjadi siswa Buddha
dari menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Jikapun saat ini kita belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, tidak masalah. Saya akan membantu Ibu, Bapak Ibu untuk bisa menemukan jawabannya. Next. Next. Ini dia Sudah enggak. kan? Iya. Di kami Sudah sih kan? next. Yang slide. Kalau enggak, saya saja yang share screen ya, Bapak. Boleh Biar Pak, ya, dicoba mungkin dari sana ya. ya dari Silakan. iya. Baik, sekarang sudah kelihatan ya layar lebarnya. Jadi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya makna yang terkandung dari tisarana, tekad ketika kita menyatakan tekad berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita menyatakan tekad Buddhang Saranang Gacchami, saya berlindung kepada Buddha, ini sebenarnya kita benar, kita berlindung kepada Buddha. Buddha siapa? Buddha Gautama. Tetapi di balik itu, Buddha sesungguhnya yang benar bisa menjadi pelindung kita, itu siapa? Buddha. Apa sih arti kata Buddha itu? Buddha berasal dari kata Bud, yang artinya kesadaran. Yang benar bisa melindungi kita bukanlah Buddha Gautama yang telah mencapai Maha Parinibbana 2500 tahun yang lalu. Tetapi apa yang bisa melindungi kita? Yang bisa melindungi kita adalah kesadaran. Kesadaran dari teladan yang ditunjukkan oleh beliau. Apa itu? Yaitu kesadaran yang beliau miliki. Dengan kesadaran seseorang, dia akan bertindak dengan penuh hati-hati, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan jasmani. Teladan inilah yang ditunjukkan oleh Buddha Gautama, di mana dengan kesadaran beliau menjaga pikirannya dengan baik. Dengan kesadaran beliau berucap yang baik. Dengan penuh kesadaran beliau bertindak dengan sempurna. Sehingga ketika kita bisa bertindak dengan penuh kesadaran baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani, maka kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ketika dengan penuh kesadaran kita menjaga pikiran kita, maka pikiran kita akan jauh dari pikiran-pikiran buruk. Sehingga mudah bagi kita untuk bisa mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Dengan adanya pikiran-pikiran yang baik, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Dengan adanya pikiran-pikiran yang baik, maka tindakan jasmani ini adalah tindakan-tindakan yang baik. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang telah dikatakan oleh Buddha dalam Dhammapada bab ayat 1 dan 2, pikiran adalah pelopornya. Disinilah sesungguhnya Buddha yang kita menjadi tempat kita berlindung itu mampu melindungi kita. Lalu Dhammang Saranang Gacchami.
saya berlindung kepada Dhamma. Dhamma yang diajarkan oleh Buddha yang berisi 84.000 pokok-pokok dharma itu berisi kebenaran-kebenaran. Ini, kebenaran-kebenaran ini bisa melindungi kita jika kita mempelajarinya dan melaksanakannya. Dengan demikian kita baru bisa merasakan hasilnya. Hasilnya di sini adalah terlindungi. Nah, kenapa demikian? Karena kalau Dhamma yang begitu indah, kita hanya mempelajarinya secara teori atau kita kemana-mana, katakanlah membawa kitab suci, salah satu atau mau semuanya satu lemari, kalau kita tidak mempraktekannya, maka itu tidak akan pernah ada manfaatnya bagi kita. Itu tidak akan pernah ada manfaatnya bagi kita. Jadi, misalnya, Bapak Ibu sering mendengar kalau ketika mengharapkan berkah, hidupnya penuh berkah, selalu bilangnya baca Manggala Sutta. Apakah Manggala Sutta benar-benar bisa membawa berkah bagi kita jika hanya dilafalkan saja? Misalnya salah satu yang paling sederhana, menyokong ayah dan ibu adalah berkah utama. Jika hanya sekedar membacanya tanpa benar mempraktikkannya, menyokong ayah dan ibu yang ada di rumah, yang tinggal bersama kita maupun yang tidak tinggal bersama kita, apakah akan membawa berkah? Tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu benar menyokong ayah dan ibu merawat mereka yang telah tua dengan baik, maka ini akan menjadi berkah. Ini akan membawa kebahagiaan dalam keluarga. Kenapa? Karena dengan teladan-teladan yang diberikan dari merawat ayah dan ibu dengan baik, kelak ketika tua, Bapak Ibu memiliki anak, maka anak Bapak Ibu juga akan mampu merawat Bapak Ibu dengan baik. Seperti halnya pada saat Bapak Ibu merawat orang tua sendiri. Ini sesungguhnya Dharma yang bisa melindungi kita. Jika kita hanya setiap hari datang ke wihara, baca, semoga saya berlindung kepada Buddha, saya berlindung kepada Dhamma, saya berlindung kepada Sangha dengan harapan bisa terlindungi tanpa adanya action yang nyata, itu adalah hal yang mustahil. Lalu berlindung kepada Sangha. Sangha yang ada di sini yang seperti apa? Apakah Sangha seperti kami? Iya, itu diantaranya. Karena Sangha dalam Sangha Nusati dikatakan bahwa Sangha merupakan tempat yang subur untuk menanam kebajikan. Iya, itu diantaranya. Tetapi Sangha yang benar-benar bisa melindungi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari, itu Sangha yang seperti apa? Adalah komunitas di mana tempat Bapak Ibu berada, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tentu bergaul di sini adalah bergaul yang baik. Misalnya, katakanlah secara sederhana, Bapak Ibu setiap hari Minggu datang ke Budayana Center Bali, ketika ketemu temannya, setiap hari hanya cemberut, tidak pernah menyapa, sombong, angkuh. Pada saat katakanlah satu hari Bapak Ibu jatuh, kira-kira ada yang mau nolong tidak? Mungkin orang-orang akan enggan untuk menolong. Bahkan mungkin kalau ada yang lebih kejam lagi, rasain lu jatuh. Ngapain saya bantu? Biasanya juga sombongnya kayak gitu. Misalnya, nah, ini ketika kita bersikap tidak baik dalam satu komunitas, maka komunitas tidak akan mau menolong kita. Meskipun misalnya pada saat itu Bapak Ibu begitu rajin berdana ke wihara, berdana kepada Sangha, mendengarkan ceramahnya Sangha dan sebagainya, tetapi
Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan teman-teman yang lain tidak demikian, maka mustahil komunitas yang ada di mana kita berada itu bisa melindungi kita. Tidak mungkin Anda jatuh di depan wihara, ada teman-teman sekeliling, tapi yang datang bantai yang ada di kuti. Pada saat itu, kalau tidak diketokin pintu. Tetapi kalau Bapak Ibu bersikap baik dengan siapa saja yang ada di wihara, pada saat itu juga Bapak Ibu jatuh. Pada saat itu juga orang-orang akan datang berduyung-duyung membantu Bapak Ibu. Dan juga ketika berkomunitas ini sangat menentukan baik buruknya kita. Ketika kita salah bergaul dengan orang yang tidak baik, maka sangat besar kemungkinan kita pun akan terseret seperti halnya komunitas yang tidak baik tersebut. Tetapi jika kita bergaul dengan komunitas-komunitas yang baik, dengan kalyanamita, maka kita akan senantiasa berada di jalan yang benar. Ada pepatah yang mengatakan kalau sering bergaul dengan pembuat besi, maka akan bau menjadi bau besi. Ketika sering bergaul dengan pembuat parfum, maka badan kita pun akan harum seperti parfum. Demikianlah, kalau kita bergaul dengan mereka yang tidak baik, maka kita pun sangat mudah menjadi sosok yang kurang baik, kurang bermoral. Ketika kita bergaul dengan mereka yang bermoral, maka kita pun akan ikut-ikutan menjadi orang yang bermoral. Jadi inilah makna yang sesungguhnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berlindung kepada tiratana. Tiratana itu sesungguhnya ada di mana? Ada pada diri kita sendiri. Kesadaran, dengan kesadaran kita berpikir yang baik, kita berucap yang baik, kita bertindak yang baik, maka secara langsung maupun tidak langsung itu telah akan membantu kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketika kita dengan Dhamma sebagai pelindung, kita belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan bisa merasakan manfaat yang baik dari mempraktikkan Dhamma. Inilah Dhamma yang sesungguhnya. Sangga, komunitas di mana kita berada. Dengan kita berada di komunitas yang baik, maka kita pun akan bisa terlindungi dengan baik. Jadi, Buddha, Dhamma, dan Sangga dengan kesadaran, dengan kebenaran, dengan komunitas yang baik, maka niscaya kita akan terlindungi. Jadi, Bapak Ibu, inilah makna yang sesungguhnya berlindung kepada tiratana. Lalu, ajaran Buddha yang fundamental adalah 4 kebenaran Arya. Kenapa saya katakan ini sebagai ajaran Buddha yang paling fundamental? Bapak Ibu masih ingat apa yang diajarkan oleh Buddha untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa? Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertamanya Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya. Maka di sini, untuk memahami 4 kebenaran Arya ini sangatlah penting bagi kita sebagai siswa Buddha. Kita lihat kenapa ajaran ini dikatakan sebagai kebenaran Arya. Karena merupakan realita fakta, kehidupan yang tak terbantahkan. Nanti akan kita lihat kenapa dikatakan sebagai realita dan fakta kehidupan yang tak terbantahkan. Dan kenapa pula dikatakan sebagai Arya? Karena dijalani dan ditemukan oleh para suciawan yang telah terbebas dari nafsu. Oh, slide belum berubah. Di tempat saya sudah berubah. Sekarang sudah berubah? Sudah kebenaran Arya yang nomor 1. Udah, sekarang sudah. Tadi belum. Ya. Kebenaran Arya, kenapa dikatakan kebenaran Arya? Dikatakan kebenaran karena merupakan realita dan fakta kehidupan yang tak terbantahkan. Seperti apa realita dan fakta kehidupan yang tak terbantahkan nanti akan kita uraikan satu persatu. Lalu Arya, kenapa dikatakan sebagai Arya yang suci? Karena dijalani.
dan ditemukan oleh para suciawan yang telah terbebas dari nafsu. Jadi kebenaran Arya ini tidak hanya ditemukan oleh Buddha Gautama, bukan diciptakan oleh Buddha Gautama, tetapi itu adalah kebenaran yang memang sudah ada, telah ada di dunia ini. Tetapi bagi mereka yang matanya ditutupi oleh debu kebodohan yang tebal, mereka tidak mampu melihatnya. Dan ini mampu ditemukan oleh Buddha dalam kehidupan kita ini, ada Buddha Gautama, menemukan kembali ajaran Arya ini. Sekarang sudah ganti slide. 4 kebenaran Arya ini cuman terdiri. bisa lebih full screen nggak ya? Ini sudah full screen. Sudah full screen ya. Di sini kita ada kelihatan double screen gitu kalau yang di Zoom. Oh, Sedikit kecil. Soalnya dia ada next slide, di sampingnya ada next slide gitu dia. oh gitu ya. Iya, mungkin enggak. Coba, di sampingnya dia kanan ada kayak next slide gitu dia, enggak benar-benar full. Oh. Dia agak kecil sih. Ya, sebentar. Kalau sekarang gelap, belum keluar. Belum. Kalau sekarang sudah muncul full? Belum. Oh, masih belum? Belum. Bentar, masih loading. Belum ada. Oke. Sudah? Sedikit lebih better. Ya, oke. Ya, sekarang pas. Oke, jelas. Ya, jelas. baik. Kebenaran Arya ini terdapat 4, yaitu kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sebab duka, kebenaran tentang lenyapnya duka. Tentang duka, nanti di sini juga kita bisa memahami bahwa seorang selalu bilang kalau agama Buddha itu hanya mengajarkan penderitaan, duka. Benar gak sih kalau agama Buddha itu hanya mengajarkan tentang penderitaan? Semoga dari sini Bapak Ibu bisa memahami bahwa agama Buddha itu agama yang realistis, agama yang pesimis, atau agama yang optimis. Jika nanti ke depannya ada saudara kita dari yang non-Buddhis yang bertanya lagi tentang duka ini, yang dimana dikata, Buddha hanya mengajarkan tentang duka, semoga Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada mereka bahwa tidak. Yang diajarkan Buddha bukan tentang duka, D-U-K-A, atau hanya sekedar penderitaan, tidak. Di sini kita lihat tentang duka atau duka Arya Saca. Duka di sini artinya itu apa? Suka duka yang datang silih berganti. Tetapi bagi manusia biasanya kecenderungannya ketika mereka merasakan satu kebahagiaan, kesukaan, mereka itu lupa kalau ini juga bagian dari kehidupan yang harus mereka lakoni. Tetapi yang selalu diingat adalah ketidaksukaan, ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu yang selalu mereka merasa hidup saya tidak adil sekali. Padahal ketika mereka mendapatkan suka, mereka tidak merasa kalau itu adalah realita. Ketika dapat ketidaknyamanan, itu juga adalah kenyataan hidup. Nah, di sini yang membuat kita menderita adalah yang ketika kita tidak mampu menerima ketidaknyamanan yang ada. Maka di sini realita tentang duka, kita mengartikannya itu sebagai ada penderitaan. Ketika kita menyadari bahwa ini ada penderitaan, apa
apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, memahaminya. Setelah kita pahami, maka untuk tahap selanjutnya akan muncul lagi sebab duka. Sebab duka ini apa sih yang membuat kita menderita itu? Kita tahu inilah sebab duka. Kita tahu bahwa ada yang membuat kita menderita. Yang membuat kita menderita ini untuk bisa bahagia harus dilenyapkan. Dan ketika telah bahagia itu karena telah dilenyapkan. Tentang lenyapnya duka niroda. Ya, setelah kita tahu duka ini bisa dilenyapkan. Tentang lenyapnya duka, inilah tentang lenyapnya duka. Untuk itu harus dicapai, telah dicapai. Jalan menuju lenyapnya duka. Kita tahu bahwa, iya, duka ini bisa dilenyapkan tadi. Yang ketiga, ada jalannya. Jalan ini harus bagaimana? Harus dikembangkan dan telah dikembangkan. Contoh sederhananya, ketika kita lapar. Lapar itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kita paham bahwa lapar ini tidak menyenangkan. Kita tahu bahwa ada rasa lapar. Kita tahu bahwa ini lapar. Saya sedang lapar. Yang membuat saya tidak nyaman ini adalah rasa lapar saya. Lalu kita lihat, kenapa saya bisa lapar? Ya, ternyata tadi pagi saya belum sarapan. Sebabnya tidak sarapan. Sebabnya, dan rasa lapar ini harus dilenyapkan tidak? Untuk saya bisa nyaman, duduk bermeditasi dengan nyaman, bisa baca parita dengan nyaman? Iya. Rasa lapar ini harus dilenyapkan. Dan caranya bisa nggak dilenyapkan? Bisa. Bisa dilenyapkan rasa lapar ini. Ada nggak caranya? Ada. Cara sederhananya apa? Ya, kita sarapan dulu. Ketika untuk sarapan, apakah harus ada tindakan nyata? Ada, yaitu dengan cara kita makan. Inilah yang dikatakan harus dikembangkan. Dan ketika kita telah makan, itu artinya kita telah dikembangkan, rasa lapar lenyap. Tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi ketidaknyamanan pada tubuh kita. Inilah bagaimana 4 kebenaran Arya ini bisa membantu kita untuk keluar dari penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita tahu bahwa, oh ini ada penderitaan, disebabkan oleh ini, penderitaan ini bisa dilenyapkan, caranya ini. Nah, ada caranya. Jadi, di sini Buddha tidak mengajarkan penderitaan melulu, tetapi Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana pada saat ketidaknyamanan itu muncul, kita bisa mengatasinya. Biasanya kalau kita sebagai manusia, apalagi manusia biasa, yang selalu ingin disingkirkan adalah ketidaknyamanan. Tapi ketika sudah dapat nyaman, tidak ada yang pernah merasa, oh ini juga harus disingkirkan. Maka yang diajarkan Buddha adalah bagaimana kita untuk mengatasi penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini.
Jadi di sini bisa kita lihat bahwa duka ini bukan melulu sebagai penderitaan semata, tetapi duka di sini adalah tidak mampu memuaskan, tidak mampu menahan apapun, selalu berubah, tidak mampu untuk benar-benar memuaskan atau membahagiakan kita. Misalnya tadi kita ambil contoh bahwa lapar. Kalau kita sudah kenyang, kan kita nyaman ya, mau ngapain aja senang. Tapi rasa nyaman ini tidak mampu kita pertahankan. Paling bisa bertahan berapa jam? 5 jam. Ya kan? Ada nggak yang sehari, yang sekali makan, katakanlah makannya tanggal 1 Januari, nah 2021. Nanti bisa makan lagi 2022-nya, 1 Januari 2002-nya. Kan tidak ada yang bisa bertahan seperti itu. Yang bisa mampu ditahan hanya paling 5 jam. Nah, ini tidak mampu memuaskan. Artinya apa? Kita tidak mampu mengharapkan apa yang kita inginkan itu untuk terus sama seperti itu saja. Sehingga dikatakan tidak mampu memuaskan, tidak mampu menahan apapun, selalu berubah. Bentar lapar, bentar kalau sudah makannya jadi kenyang, kenyang juga bisa berubah lapar lagi. Ini adalah realita yang sesungguhnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di sini kita mengatakannya bukan saya menderita, tetapi ada penderitaan. Ketika kita berbicara ada penderitaan dengan saya menderita, itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau ada penderitaan, itu artinya memang ini ada. Penderitaan itu ada. Tapi ketika ada penderitaan, belum tentu saya menderita. Kita tahu bahwa lapar itu sakit. Lapar itu tidak menyenangkan. Lapar itu adalah tidak memuaskan. Tapi ketika kita mampu memahaminya, ini tidak akan membuat kita menderita. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa saya menderita, artinya apa? Ya, kita. Penderitaan itu benar-benar ada dalam diri kita dan kita rasakan sepanjang waktu. Sehingga apa jadinya? Jadinya adalah hidup kita itu tidak pernah diliputi oleh kebahagiaan. Adanya ya susah saja. Padahal tidak demikian. Sehingga perlu kita pahami bahwa ada penderitaan, duka, bukan saya menderita. Ini adalah cara yang baik untuk mengungkapkan sehingga mampu meminimalisir penderitaan-penderitaan yang tidak diperlukan. Lalu, apa sih yang sebenarnya yang bisa membuat kita menderita ini? Kebenaran Arya tentang jalan tentang duka. Jadi, yang membuat kita menderita itu ada 3 macam. Penderitaan intrinsik, duka-duka, penderitaan karena perubahan, penderitaan karena, ini bukan, yang kedua ini bukan perubahan, tapi karena bentukan-bentukan. Yang ketiga, penderitaan karena perubahan. Duka-duka, penderitaan fisik dan mental, ini yang seperti apa? Ini yang masih sederhana yang kita alami dalam penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sakit gigi. Sakit gigi itu menyenangkan tidak sih? Tidak menyenangkan. Karena sampai ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah, ini adalah penderitaan fisik atau penderitaan mental. Penderitaan mental itu seperti apa? Merasa merindukan seseorang, merasa lapar, merasa sedih. Ini penderitaan biasa. Kalau bisa dikatakan duka-duka ini adalah penderitaan biasa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Penderitaan karena melekat pada bentukan-bentukan. Karena bentukan-bentukan. Misalnya, ini berkaitan dengan yang ketiga. Karena perubahan. Penderitaan karena bentukan-bentukan. Sangkara duka. Misalnya,
Kita ambil contoh, kita inginnya anak kita menjadi dokter. Tetapi anak kita maunya jadinya katakanlah arsitek. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sehingga kita tidak mengikuti apa yang kita inginkan, itu juga terjadi penderitaan. Penderitaan karena perubahan, viparinama dukkha. Ini yang paling sering terjadi. Sekarang kita lihat skincare begitu booming, ada bermacam-macam pilihan. Ini juga sebagai bentuk dari untuk mengatasi penderitaan karena perubahan. Karena terus berlanjut, usia terus bertambah, kerutan pun juga terus bertambah. Ketika bagi mereka yang tidak bisa menerima yang kerutannya dari dulunya hanya 1, sekarang jadi 10, itu bisa menderita. Maka muncullah berbagai skincare yang mampu mengatasi penderitaan karena perubahan sesaat. Karena itu hanya sesaat. Jadi ini penderitaan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebenaran tentang dukkha, kembali lagi tentang dukkha. Ini diawali dari kelahiran. Kelahiran kita sebagai manusia di dunia ini sudah merupakan satu penderitaan. Kenapa saya katakan satu penderitaan? Karena awal kelahiran kita alam manusia ini adalah awal mula bagi kita untuk menjadi tempat berbuahnya karma-karma masa lampau. Dan tempat bagi kita untuk mengakumulasi, melakukan karma-karma saat ini. Jadi jika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk di masa kehidupan lampau, maka akan sangat besar kemungkinan itu akan kita hadapi, kita petik buahnya di kehidupan saat ini. Jadi di sini saya katakan bahwa tidak merupakan menuju ke penuaan, kelapukan. Yang dulunya masih bayi, begitu gemas, begitu lincah ketika remaja, ketika muda, ketika tua, tulang belulang menjadi lapuk, tenaga berkurang. Yang awalnya bisa berlari, awalnya bisa traveling kemana-mana karena kekuatan kaki telah berkurang akibat penuaan sudah tidak bisa lagi melakukannya. Ini adalah dukkha. Ketidakmampuan atau untuk mempertahankan satu hal. Kita tidak bisa muda terus, tapi terus berubah. Dari bayi, balita, menjadi remaja, menjadi orang dewasa, dan menjadi tua. Ini adalah penderitaan. Dan penuaan ini, kematian. Setelah itu menuju kematian. Ada yang takut akan kematian, ada yang siap akan kematian. Tapi jika dengan ini, itu tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri, tapi juga bagi mereka-mereka yang ditinggalkan. Kita bisa lihat bagaimana kematian ini bisa menyebabkan penderitaan. Masih bisa sangat mudah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita kehilangan, katakanlah orang tua, itu merasa sangat sedih. Ini adalah bentuk dari penderitaan yang diakibatkan oleh kematian. Dan kesedihan, di sini ada kesedihan, ada ratap tangis, ada kepedihan hati, ada keputusasaan. Ini bedanya apa sih? Meskipun ini adalah sama-sama ketidakpuasan secara mental yang membuat kita sedih. Kalau kesedihan di sini masih kesedihan biasa, misalnya
merasa sakit gigi, yang biasanya bisa ngomong terbahak-bahak, sekarang ketawa terbahak-bahak, sekarang tidak bisa merasa sedih. Nah, ini kesedihan. Kesedihan yang takarannya masih kecil. Ratap tangis itu sampai ketika dia merasa sedih, dia mengungkapkannya tidak hanya dengan air mata atau dengan isakan, tapi sudah dengan meraung-raung. Itu kesedihannya tingkatnya lebih tinggi. Kepedihan hati ini biasanya mereka sudah tidak lagi dengan ekspresi, tapi lebih dipendam. Ini jauh lebih sakit daripada kesedihan yang pertama dan ratap tangis itu sendiri. Dan keputusasaan ini yang bagaimana? Mereka sudah merasa tidak mampu ngapa-ngapain lagi, sudah tidak berdaya. Jadi ini juga merupakan penderitaan. Kalau sakit jasmani kita jelas sakit biasa, sakit gigi, sakit pegel-pegel, misalnya seperti orang menderita kanker dan sebagainya. Lalu berkumpul dengan yang tidak disenangi. Ini jelas, misalnya Bapak Ibu hari ini di ruang Budayana Budi Center ini, katakanlah ada satu saja teman yang tidak disukai duduk di samping Bapak Ibu, kira-kira duduk 1 jam berdampingan begitu gimana rasanya? Ya ampun, ini 1 jam kenapa seperti 1 abad. Nah, ini berkumpul dengan yang tidak disenangi, ini juga adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai, sudah pasti kita tahu. Tidak bisa bersama dengan orang yang kita sayangi, ini juga merupakan satu penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ingin anaknya jadi dokter, tapi anaknya inginnya jadi arsitek. Ini adalah bentuk penderitaan. Melekat pada 5 kelompok unsur kehidupan, nama dan rupa. Ini juga penderitaan. Terikat pada fisik, terikat pada bentuk-bentuk mental kita, terikat pada perasaan-perasaan kita. Sedih, kok sedihnya terus-terusan. Ini juga menjadi penderitaan, penyebab kita menderita. Lalu kita lihat, apa sih yang menjadi sebab duka itu? Sebenarnya yang bisa membuat kita menderita, kenapa kelahiran jadi menderita, kematian itu menderita, dan sebagainya itu membuat kita menderita. Karena adanya nafsu keinginan. Tanha. Tanha ini ada 3 bentukannya. Bentukan nafsu terhadap kesenangan indrawi, indra, kama tanha, nafsu terhadap eksistensi, nafsu terhadap non-eksistensi. Nafsu terhadap kesenangan indrawi itu indra itu yang seperti apa? Misalnya, katakanlah tadi ketika kita bilang muncul keriput, kita kan inginnya melihat yang indah-indah. Ketika muncul keriput, ada tidak senangan di mata ini. Nah, ini keinginan untuk menyenangkan indra yang indrawi, di mana mata yang senangnya melihat muka mulus, tahu-tahu muka sendiri ada kerutannya. Lalu nafsu terhadap eksistensi. Eksistensi yang seperti apa? Ya, pengennya tetap seperti ini, tetap dengan wajah yang mulus. Dengan tetap wajah yang mulus. Nafsu terhadap non-eksistensi. Tetapi kenyataannya ada kerutan di muka ini. Kita ada keinginan yang sangat kuat untuk menyingkirkan kerutan yang ada di muka ini. Ini adalah non-eksistensi, wibawa tanha. Jadi ini 3 hal inilah yang membuat kita menderita. Mata yang inginnya melihat yang cantik-cantik, yang selalu pengennya mulus-mulus, pengennya wajah ini selalu mulus, tetapi muncul kerutan. Kerutan ini ingin disingkirkan.
Inilah yang dikatakan sebagai nafsu keinginan, tanha. Jadi tanha itu tidak hanya selalu ingin memperoleh, tetapi ketika keinginan untuk menyingkirkan itu juga termasuk keinginan. Keinginan untuk menyingkirkan inilah non-eksistensi. Lalu apa sih yang bisa menyebabkan timbulnya nafsu keinginan ini? Ini karena adanya loba. Loba, keinginan untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi ketika apa yang diinginkan itu tidak didapatkan, itu timbul penolakan, dosa. Loba dan dosa ini bisa muncul karena apa? Karena adanya moha, ketidakmampuan untuk melihat apa adanya. Pengennya muka mulus terus, tetapi ketika itu adalah keserakahan, tetapi ketika ada kerutan di wajah, ingin menyingkirkan, ini adalah kebencian, dosa. Nah, kenapa bisa ingin terus mendapatkan muka yang mulus dan tidak mau ada kerutan di muka? Karena ketidakmampuan untuk melihat apa adanya, untuk moha. Ya, kalau mampu melihat apa adanya, ya, usia tua, usia bertambah, kerutan bertambah itu adalah wajar. Tapi karena mohanya masih tebal, dia tidak bisa menerima. Inilah yang membuat kita menderita. Kebencian tentang lenyapnya duka. Tentang lenyapnya duka. Ini, Bapak Ibu, ketika untuk bisa melenyapkan duka, ini adalah apa? Bebas dari keinginan. Secara sederhana, nibbana. Jadi, nibbana di sini tidak bisa kita capai, tidak harus nibbana secara konseptual, tidak harus kita capai tunggu meninggal dulu, tidak. Tetapi dalam kehidupan ini pun kita bisa mencapai nibbana kecil, bebas dari keinginan. Misalnya tadi yang kita ambil contoh, kerutan di muka ini, kalau kita tidak terus-terusan berkeinginan memiliki wajah yang halus tanpa kerutan, penderitaan akan sedikit berkurang. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan ingin mendapatkan wajah yang mulus, tanpa kerutan sama sekali, kita terus mengejar dan mengejar skincare yang terbaik, maka penderitaan yang tidak diperlukan akan terus-menerus mengikuti kita. Jadi, Bapak Ibu, inilah nibbana yang bisa kita capai di kehidupan ini sebagai seorang manusia biasa. Sebagai seorang manusia biasa. Ini waktu saya sangat terbatas. Saya rasa saya persingkat saja ya. Nah, lalu kebenaran jalan menuju lenyapnya duka. Ini ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Pandangan benar itu yang seperti apa? Yang tadi itu. Kita mengerti akan 4 kebenaran mulia. Kita mengerti bahwa dalam hidup ini ada penderitaan. Yang kedua, ada sebab yang menjadi akar timbulnya penderitaan. Yang ketiga, penderitaan ini bisa dilenyapkan dan ada jalan untuk melenyapkan penderitaan yang ada pada diri kita. Inilah pandangan benar. Pikiran benar. Pikiran benar itu yang bagaimana? Pikiran yang bebas dari keserakahan, pikiran yang bebas dari kebencian, dan pikiran yang bebas dari kebodohan. Ucapan benar itu yang seperti apa? Selalu. 1. Berucap tepat pada waktu, ada alasannya, dan bermanfaat. Perbuatan benar. Bagi seorang rumah tangga, perbuatan benar ini bisa kita jaga melalui apa?
melalui pelaksanaan Pancasila Buddhis. Panatipata Weramani Sikap Padang Samadhyami, Adidadana Weramani Sikap Padang Samadhyami, Kamesu Micacara Weramani Sikap Padang Samadhyami, Musawada Weramani Sikap Padang Samadhyami, dan yang kelima, Surameraya Majapahmadatana Weramani Sikap Padang Samadhyami. Panatipata. Panatipata kita selalu taunya tidak melakukan pembunuhan. Ya kan? Tidak menyebabkan hilangnya nyawa bagi yang lain. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memahami, ada satu sumber yang saya baca, itu dikatakan bahwa panatipata itu ternyata tidak hanya sekedar menyebabkan kematian bagi hilangnya nyawa bagi makhluk lain. Tetapi ketika kita menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang lain, itu sudah termasuk panatipata. Sudah termasuk panatipata, menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang lain. Misalnya, Bapak Ibu di rumah tinggal di kompleks. Ketika sudah malam, masih menyalakan musik sekenceng-kencengnya. Nah, ini sudah termasuk panatipata, menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang lain. Jadi, ini harus sangat kita jaga. Kenapa? Kalau kita melanggar ini, kira-kira kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa, yang harus hidup bersosial dengan yang lainnya, apakah kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia? Tidak. Kalau kita menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang lain, kemanapun kita pergi, orang lain tidak akan pernah senang dengan kita. Tetangga lihat kita aja males, orang waktunya istirahat digangguin. Nah. Adinadana mengambil apa yang tidak diberikan. Ketika kita terbiasa dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menyebabkan orang lain menjadi kehilangan, tetapi di sini membuat kita semakin terus merasa kurang dan kurang. Orang yang setiap saat merasa kekurangan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah terpuaskan. Yang ketiga, ini sangat penting bagi perumah tangga. Bagi perumah tangga yang memiliki pasangan hidup, katakanlah jika dari pasangan hidup satu dan lainnya tidak saling setia, kira-kira kehidupan berumah tangga bisa bahagia tidak? Mustahil. Kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia tidak mungkin bisa menghasilkan manusia-manusia yang bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan manusia itu sebenarnya sangat tergantung pada kebahagiaan di keluarga. Sangat tergantung pada kehidupan keluarga. Suami istri yang tidak hidup rukun tidak akan mampu mendidik anak dengan baik, tidak akan mampu mendidik anak dengan bahagia. Anak tersebut tidak akan bahagia. Jadi ini sangat penting menjaga sila ketiga dalam kehidupan berumah tangga. Yang keempat, musawada, berbicara bohong. Kita tahu bahwa lidah memang tidak bertulang, tapi lidah itu bisa lebih tajam daripada pisau. Dia tidak hanya melukai orang lain, tapi juga bisa melukai diri kita sendiri kalau kita tidak hati-hati. Kalau senangnya gosip, kalau senangnya menfitnah, kalau senangnya berbohong, kita tidak akan pernah dipercaya orang lain. Yang kedua, kita tidak akan pernah disenangi oleh yang lain. Dan lebih parah lagi, ya, kembali, itu bisa menyebabkan pertengkaran baik besar maupun kecil, dan ini sangat berbahaya. Yang kelima, menjaga kesadaran. Menjaga kesadaran kita ini sangatlah penting, karena tanpa adanya kesadaran, kita tidak akan mampu menjaga 4 sila lainnya. Sehingga di sini Buddha telah memberikan rambu-rambu kepada kita, kepada perumah tangga, apa yang harus dikerjakan, apa yang layak dilakukan, yaitu dengan berpegang teguh pada 5 sila ini. Dengan berpegang teguh pada 5 sila ini, maka percaya dan yakinlah
Bapak Ibu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagaimana sih untuk menentukan perbuatan kita itu sudah benar atau tidak? Buddha dalam Sigala Wada Sutta memberikan tiga cara bagi kita untuk mengukur apa yang kita lakukan ini benar atau tidak, layak dilakukan atau tidak, pantas dilakukan atau tidak. Yang pertama, bertanyalah pada diri sendiri terlebih dahulu. Apa yang saya lakukan ini, apakah akan merugikan diri sendiri? Lalu tanyakan lagi pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini akan merugikan orang lain? Yang ketiga, tanya pada diri sendiri, apakah apa yang saya lakukan ini akan merugikan diri sendiri maupun orang lain? Jadi, jika apa yang akan kita lakukan itu tidak merugikan diri sendiri, kita loncat ke pertanyaan kedua. Jika tidak merugikan orang lain, kita pastikan lagi, apakah bisa merugikan diri saya sendiri dan orang lain? Jika ketiga-tiganya jawabannya adalah tidak, maka kita boleh melakukannya. Tetapi jika di antara ini ada yang jawabannya tidak, misalnya, apakah ini merugikan diri saya sendiri? Ternyata tidak. Tidak merugikan diri saya. Yang kedua, apakah perbuatan saya akan merugikan orang lain? Jika jawabannya iya, maka jangan lakukan. Jangan lakukan. Artinya di sini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, yakin pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan tidaklah merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika apa yang kita lakukan ini tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang benar. Ini penghidupan benar. Kita sudah tahu bahwa Buddha melarang perdagangan senjata, perdagangan dagang racun, berdagang makhluk hidup, berdagang senjata. Intinya, penghidupan benar ini adalah penghidupan yang tidak merugikan pihak manapun. Tidak merugikan pihak yang manapun. Usaha benar ini bagaimana? Usaha benar ini adalah ada 4, kita langsung saja. Di sini yang kita tekankan adalah bagaimana berusaha untuk meningkatkan hal-hal yang baik, kualitas-kualitas yang baik yang ada pada diri kita. Perhatian benar. Perhatian benar ini sangat berkaitan dengan perhatian terhadap fisik dan mental. Fisik dan mental. Pada pikiran, pada perasaan, pada badan jasmani, dan juga pada kemampuan untuk mencatat segala fenomena yang muncul dari pikiran, perasaan, dan juga tubuh jasmani ini. Konsentrasi benar. Konsentrasi benar ini yang bagaimana? Yaitu kemampuan kita untuk bisa fokus dengan apa yang sedang dilakukan. Ketika kita fokus dengan apa yang kita lakukan, maka ini akan membantu kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak penting. Jadi ini 4 kebenaran Arya tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Dan ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Saya seringkali mendengar dari orang-orang, bahkan ada pandita yang mengatakan, pandangan umumnya tentang Kalamasutra selalu bilang, dalam agama Buddha, setiap manusia memiliki kebebasan memilih agama bahkan untuk tidak beragama Buddha. Ini kenapa saya katakan demikian? Saya pernah ketemu satu pandita yang mengatakan gini, ketika anaknya mendapatkan, katakanlah pada masih masa pacaran, ketika anaknya mendapatkan pacar yang tidak seagama, satu
katakanlah anaknya beragama Buddha, pacar si anak tidak beragama Buddha. Papanya yang seorang pandita bisa ngomong apa? Ya nggak apa-apa, Buddha kan tidak pernah memaksa untuk harus beragama Buddha. Di Kalamasutra saja Buddha tidak memaksa harus beragama Buddha. Salah. Dalam Kalamasutra, memang Buddha tidak memaksa suku Kalama untuk beragama Buddha. Tapi, apa yang terjadi dalam Kalamasutra itu, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam Kalamasutra, siapa yang berhadapan dengan Buddha? Yang berhadapan dengan Buddha itu adalah suku Kalama. Siapa suku Kalama itu? Suku Kalama adalah salah satu suku yang sangat cerdas, yang sangat terpelajar di zaman Buddha. Pada masa itu, ada banyak guru-guru dan juga para pedagang yang selain berdagang barang juga berdagang agamanya. Artinya apa? Setiap guru dan setiap pedagang yang datang berkunjung ke daerah mereka, karena daerah mereka merupakan daerah yang sangat strategis, selalu bilang, agama saya yang paling baik, agama yang lain tidak. Sehingga timbul kebingungan bagi suku Kalama untuk menentukan agama mana yang harus mereka pilih, ajaran mana yang harus mereka ikuti, guru siapa yang harus mereka ikuti. Karena semuanya datang mengatakan bahwa mereka yang terbaik, yang lain tidak. Sehingga pada satu hari, mereka mendengar Buddha akan mengunjungi daerah mereka. Mereka semuanya bersiap-siap ketika Buddha begitu tiba. Jika guru-guru yang lain atau pedagang-pedagang yang lain datang ke mereka, ini tidak. Buddha tidak datang ke mereka, tapi suku Kalama ini yang datang menemui Buddha. Mereka menyampaikan kepada Buddha tentang kebingungannya. Agama mana yang harus mereka pilih? Guru siapa yang harus mereka ikuti? Buddha tidak lagi seperti tukang jual kecap yang promosi bahwa kecapnya yang paling baik. Buddha tidak melakukan itu. Buddha tidak mengatakan kepada suku Kalama, ikutlah saya, agama saya, ajaran saya yang paling baik. Tidak. Tetapi Buddha mengajak suku Kalama untuk berdialog. Mengajak suku Kalama untuk berdialog. Di akhir dialog, suku Kalama sadar bahwa ternyata ajaran Buddha adalah yang terbaik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka memohon kepada Buddha untuk diterima menjadi murid. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa orang pintar memilih agama Buddha. Orang pintar memilih Buddha sebagai guru. Jadi Bapak Ibu adalah tidak benar jika dikatakan bahwa dalam Kalamasutra Buddha tidak pernah memaksa orang lain untuk memilih harus beragama Buddha. Yang dimana diartikan bahwa tidak memilih agama Buddha itu adalah benar. Ketika sudah beragama Buddha, untuk tidak beragama Buddha itu adalah hal yang benar. Tidak. Dalam Kalamasutra, Buddha memang tidak memaksa suku Kalama untuk beragama Buddha, mengikuti ajaran Buddha, tetapi ketika diajak dialog, orang pintar suku Kalama memilih beragama Buddha. Jadi, Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi-situasi yang demikian, semoga kita tidak menyalahartikan, memaknai sebuah sutta, sebuah khotbah yang begitu indah dari Buddha hanya dengan semata-mata melihat dari sepenggal saja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, kalau masih ada waktu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ayah atas Dharma Desananya. Mungkin teman-teman di Budayana Center ini mungkin ada yang mau bertanya, mungkin silakan. Atau dari online juga boleh. Ayo dari ibu-ibunya yang mungkin sudah kompak hari ini berbaju kuning.
Dari bapak-bapaknya? Nah, dari adiknya ini. Enggak. Oke, dari yang online, yang di Zoom mungkin? Oke, silakan. Baik, terima kasih Ayah. Walaupun kita tidak di satu pulau, Ayah di Pulau Jawa, kita di Pulau Bali, tapi dengan kemudahan teknologi sekarang ini memang sungguh luar biasa kita bisa menikmati ataupun memahami ajaran Buddha yang demikian bagus. Nah, ini pertanyaan ke Ayah mengenai Kama Sutta ini. Jadi tadi sempat Ayah memberi contoh itu pandita yang anaknya itu beragama Buddha, kemudian mendapatkan jodoh agama lain. Nah, menurut Ayah ini bagaimana baiknya pandita kita ini bersikap kalau menemui kejadian seperti ini? Apakah mewajibkan anaknya untuk tetap beragama Buddha? Mungkin dengan konsekuensinya akan menjadi penolakan dari anaknya sendiri. Terima kasih, Ayah. Ya, tentu hal-hal seperti ini sejak anak kecil. Kenapa? Karena kalau dari kecil anak sudah dibawa ke wihara, dari kecil anak sudah mendapatkan pemahaman dhamma yang benar, dari kecil anak sudah merasa nyaman ketika berada di lingkungan wihara, maka si anak akan bisa mengerti. Tetapi jika dari kecil anak tidak pernah dibawa ke wihara, dari kecil anak tidak pernah dibawa ke wihara, tidak pernah mendapatkan pemahaman yang benar tentang Buddha Dhamma, kalau sudah besar ketika dia menemukan teman atau pacar yang tidak satu sada, maka itu akan menjadi sangat sulit. Tidak mungkin seorang ayah atau seorang ibu bisa bilang, kamu nggak boleh. Tidak dengan semudah itu. Tidak dengan semudah itu. Sudah pasti itu akan mendapatkan penolakan yang besar dari sang anak. Maka caranya seperti apa? Caranya harus dari kecil mengajak anak-anak ke wihara, dan sekarang tugas-tugas pengurus wihara, tugas-tugas pandita adalah bagaimana menjadikan wihara sebagai tempat yang nyaman, tempat yang fun bagi pemuda-pemuda. Dengan demikian, maka mereka tidak akan cari keluar. Kalaupun mereka mendapatkan yang dari non-Buddhis, mereka akan berpikir kembali. Karena mereka sendiri sudah memiliki sada yang kuat terhadap Buddha Dhamma. Mau seperti apapun mereka tidak akan tergoyahkan, tidak akan berpaling. Jadi sebagai seorang pandita, ayo, anak-anak dari kecil sudah harus. Ayah, mungkin ada yang tanya, ayah, terus saya sekarang sudah terlanjur, saya kenal Buddhanya aja telat. Ini bagaimana? Ya, dari sekarang kita bisa memperbaiki apa yang sudah ada. Kalau memang sudah sangat terlanjur, ya apa boleh buat. Tetapi mari dari sekarang kita ada kesempatan menjadikan wihara sebagai tempat yang nyaman. Nyaman bagi siapa saja, dari anak kecil, dari remaja, dari orang dewasa, hingga orang tua. Maka seperti kita dalam KBI, saya sangat bahagia dan ini merupakan satu kebahagiaan berkah bagi kita semua. Kita ada GABI, kita ada Sekber, kita ada CD, kita ada MBI, kita ada WBI, dan kita ada Wulan Bahagia. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mewadahi segala jenjang usia dari anak kecil hingga orang tua. Jadi demikian Pak Amin yang bisa saya sampaikan.
Oke, mungkin ada dua ya. Kita mungkin kasih dengan yang ibu-ibu dulu ya, Bu Liping duluan. Ya, Namo Buddhaya Arya, nama saya Liping. Saya belum ngomong sudah mau nangis duluan. Selama saya pergi ke wihara, yang saya cerna adalah kegagalan. Selalu kegagalan. Oh, berarti saya gagal. Salah saya selalu di sini. Begitu. Nah, pertanyaan saya yang paling inti di sini, di ajaran Buddha ini, apakah harus hafal parita atau buku-buku suci? Satu, sebentar lagi. Karena orang tua saya asli kan agama Islam dulunya. Ya, Bapak saya sudah mesen, kalau kamu sudah pindah agama, satu, kamu senengi, kamu dalemin. Selama hidup ini selalu kan memang dilahirkan ya penderitaan. Kalau kita sudah menderita ya jadi yang saya takutkan kok, saya takut sekali terlahir lagi dan bagaimana saya tidak lagi. Hidup saya telah menderita. Itu yang saya katakan. Saya jawab dulu kali ya, satu-satu ya. Baik, Ibu. Pertanyaan pertama, apakah harus hafal semua parita suci? Ya, tidak harus. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang benar-benar harus kita lakukan adalah menjaga pikiran kita untuk bisa senantiasa berpikir yang baik, menjaga ucapan kita untuk senantiasa berucap yang baik, dan menjaga perbuatan jasmani kita untuk senantiasa berbuat yang baik. Ini yang benar-benar ditekankan oleh Buddha dalam Owada Patimokkha. Kalau paritanya bisa satu saja, tapi dipraktikkan dengan benar dan sungguh-sungguh, ini sudah sangat bagus. Yang lainnya nggak bisa hafal, ya karena kita tahu kita tidak bisa hafal, maka ya kita kemana-mana bawa buku parita. Kalau di saat kita butuh, kita bisa membaca parita. Membaca tidak perlu menghafal. Jadi sekali lagi, apakah harus hafal parita suci semua? Jawabannya adalah tidak. Tetapi yang benar-benar harus kita lakukan adalah menjaga pikiran kita untuk berpikir yang baik, menjaga ucapan kita untuk berucap yang baik, dan menjaga perbuatan jasmani kita untuk berbuat yang baik. Lalu yang kedua, tadi kita sudah menyampaikan bahwa hidup ini tidak menderita melulu, Ibu. Hidup kita itu ada sukanya, ada dukanya. Kenapa dikatakan kalau hidup ini menderita? Karena adanya ketidakbisaan atau ketidakpuasan, tidak bisa menahan untuk tidak berubah. Yang awalnya tadi misalnya kita pengennya muda terus, kan tidak bisa. Cepat atau lambat kita juga bisa menjadi tua. Ketika tidak bisa menerima ketuaan inilah yang membuat kita menderita. Tetapi bagi mereka yang menerima ketuaan ini, mereka akan baik-baik saja. Maka di sini kita sebagai siswa Buddha, kita diajak untuk bisa memahami akan hal-hal ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa Buddha itu tidak pernah mengajarkan kalau kita itu hidup hanya menderita. Tetapi ada suka dan dukanya. Ada perubahan. Ada perubahan ini. Dan
Karena ada perubahan ini juga, ibu tidak perlu khawatir kalau terlahir kembali, nanti meninggal terlahir kembali bakalan menderita. Tidak. Ketika kita terlahir kembali, katakanlah belum mampu mencapai kesucian, sehingga arahat di mana yang sama sekali sudah tidak terlahir kembali, jikapun kita terlahir kembali sebagai manusia, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita ketika terlahir kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan untuk melakukan kebajikan lagi, untuk belajar dhamma lagi. Ini tidak ada yang perlu kita takutin. Kalau kita takut, pikiran kita itu tidak akan pernah mampu berpikir dengan baik. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran buruk yang muncul. Pikiran buruk ini mungkin iya benar tidak menyebabkan penderitaan bagi yang lain, tetapi menyebabkan penderitaan bagi sendiri. Ini juga termasuk dosa, termasuk moha, sehingga membuat kita menderita. Jadi, ketika memilih untuk beragama Buddha, kita menjadi lebih optimis. Artinya apa? Kebahagiaan ada di tangan kita. Tidak ada yang mengatur kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan diri kita sendiri. Tapi kita yang memiliki kekuatan. Karena Buddha telah mengatakan bahwa kita adalah pemilik karma sendiri. Kita mewarisi karma sendiri. Kita sanak atau kerabat kita yang sesungguhnya adalah karma kita. Kita itu dilindungi oleh diri kita sendiri. Tadi sudah dikatakan di awal, bagaimana Buddha, Dhamma, dan Sangha itu benar-benar bisa melindungi kita. Itu juga semua kembali pada diri kita sendiri. Artinya di sini apa? Jika kita tidak mau menderita, maka kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan penderitaan. Jika kita ingin bahagia, maka perbanyaklah melakukan hal-hal yang baik. Mungkin ada yang bertanya, ayah, ini saya sudah beragama Buddha, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari saya masih ada saja saya menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan? Ingat Bapak Ibu, kita tidak hanya terlahir tidak sekali saja. Kita terlahir berulang-ulang kali, tidak tahu seberapa banyak karma buruk yang telah kita lakukan di masa lampau. Bersyukurlah kita saat ini terlahir sebagai manusia, di mana saat ini kita telah berbuat banyak kebajikan, tetapi masih menemukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Artinya apa? Karma buruk berbuah. Dengan berbuahnya karma buruk, artinya karma buruk kita juga berkurang. Jadi jangan takut. Jangan takut. Karena semua ada di tangan kita. Jika kita ingin bahagia, mari perbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Yakin dan percayalah dengan kebajikan-kebajikan ini akan membuat kita bahagia. Karma buruk berbuah, kita terima dan kita syukuri, dengan demikian karma buruk kita berkurang. Jadi tidak ada ketakutan dalam memeluk agama Buddha, tidak ada ketakutan dalam menjadi siswa Buddha. Demikian Ibu. Terima kasih Arya. Oke, selanjutnya satu lagi mungkin dari Pak Yudo ya. Silakan. Namo Buddhaya Arya. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Amin, tadi mungkin kan sudah dijawab ya, dengan kita dari kecil mengajak wihara. Kebetulan saya orang tua yang mengalami itu, ya mungkin tapi belum sampai pernikahan sih ya, Arya. Cuman satu yang menggelitik saya, Arya bilang kan dari kecil, dari SD sudah saya ajak ke wihara. Mungkin Romo Dadi juga tahu nih gitu loh. Tapi kejadian itu terjadi gitu loh. Dan satu jawaban yang membuat saya pusing pada saat itu, dia bilang, kan nggak beda, dia bilang. Anggap kita masuk rumah makan, dia bilang. Dia makan kue tiaw, gue makan mie, sama-sama makan, dia bilang. Apa bedanya, dia bilang. Nah, dan itu membuat saya agak pusing juga waktu itu, gimana nih caranya lagi. Jadi mungkin saya bisa mendapat pencerahan yang lebih mengena gitu loh, karena dengan
Ini orangnya ada di sini soalnya. Jadi saya sendiri sempat pusing waktu itu gitu. Tapi ya mungkin karena karmanya ya akhirnya ya sudah gitu, selesai juga gitu. Cuman mungkin seperti saya bilang tadi, dari kecil sudah ke wihara gitu loh. Cuman ya di tengah jalan kan karena komunitas juga kan kita enggak tahu gitu. Tapi sekarang sih sudah tidak gitu. Jadi mohon pencerahannya itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Ini kata guru saya waktu SMP, mereka bilang itu kalau lagi jatuh cinta, tai gigi rasa coklat. Jadi apapun semua indah. Jadi ketika meskipun berbeda, mereka juga anggap itu sama. Bahkan menganggap beda itu ini adalah hal yang biasa. Ya, bagaimana ya ketika menghadapi hal ini? Jadi bisa kita pahami. Ada yang datang ke wihara itu benar-benar paham ajaran Buddha atau hanya badannya saja yang datang? Benar-benar belajar Dhamma tidak? Kenapa? Karena banyak sekali, tidak sedikit ini saya bilang, tidak sedikit dari teman-teman saya yang kita dulunya sama-sama muda-mudi, sekberten CBI di wihara, di mana kita tiap malam berkumpul, juga tidak sedikit yang berpaling. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Ya karena pemahaman kecintaannya terhadap Buddha Dhamma itu sudah berbeda. Artinya apa? Yang datang itu hanya sekedar fisik. Hanya sekedar fisik, bukan benar-benar mengena ajarannya. Kalau sudah seperti ini, apa yang akan terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebagai orang tua telah berusaha melakukan yang terbaik. Kembali lagi, orang tua itu bukan bisa mengatur segala-galanya. Hidup anak dia yang tentukan sendiri. Hidup anak dia yang tentukan sendiri. Ketika orang tua telah berusaha memberikan yang terbaik, ternyata permata yang telah ada di genggamannya dilepaskan begitu saja demi yang lain, ya itu nanti konsekuensi selanjutnya ya anak tersebut yang menjalaninya. Minimal orang tua telah berusaha melakukan hal yang terbaik. Itu tugas Bapak sudah sangat baik. Dan ini menjadi PR bagi kita semua, dan tadi katanya mungkin karena komunitas juga, iya itu bisa terjadi. Kenapa Bapak Ibu yang sering terjadi adalah kalau dari anak-anak kita lihat, dari katakanlah dari sekolah. Banyak sekali anak-anak kita, bahkan dari penyokong-penyokong supporter agama Buddha yang begitu besar. Ada begitu banyak mereka yang anak-anaknya tidak beragama Buddha. Kenapa? Karena dari kecil anaknya sudah disekolahkan di tempat yang non-Buddhis. Mereka dari kecil sudah nyaman di sana. Ketika sudah besar mau dibawa kembali, ini sudah sangat sulit. Ini sudah sangat sulit. Jadi PR kita itu masih banyak sekali di Buddhis, Bapak Ibu. Selain menjadikan tempat atau wihara sebagai tempat yang nyaman bagi anak-anak, bagi remaja, bagi orang dewasa, dan bagi orang tua, tugas kita adalah bagaimana membangun pendidikan Buddhis agar generasi selanjutnya bisa benar-benar kita jaga dari pendidikan. Karena kita lihat tidak sedikit yang berpindah agama karena tempat di mana dia sekolah. Jadi ini PR kita bersama Bapak Ibu, menjadikan wihara sebagai tempat yang nyaman bagi semua usia dan juga bagaimana kita membangun pendidikan Buddhis, khususnya pendidikan Buddhis di Indonesia agar anak-anak kita bisa sejak dini terakomodir dengan baik. Demikian ya Bapak, terima kasih. Oke, baik Ayah, mungkin masih ada waktu, boleh satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada? Ya, Silakan. ada mungkin? Ya, Bu Yuli. Ya, silakan mungkin dengan Ibu Yuli.
Namo Buddhaya Ayah. Nama saya Yuli. Saya mengenal agama Buddha dari sejak menikah dengan suami. Itu saya mengenal agama Buddha itu baru sekedar dari kulitnya aja. Kemudian saya 4 tahun terakhir baru mulai mendalami ajaran Buddha. Maksud saya, pertanyaan saya begini, saya kan jauh atau mendalami ajaran Buddha. Kemudian tapi saya berusaha hampir setiap hari untuk melakukan kebajikan, apapun itu. Hampir setiap hari saya berusaha. Tapi terus terang saya belum pernah mendalami betul apa itu kitab-kitab suci kayak gitu. Apakah itu sudah dibenarkan, saya harus mendalami lebih dalam lagi begitu, Ayah? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Tentu ketika kita memilih untuk beragama Buddha, kita tidak hanya sekedar ritual-ritual saja, ikut kebaktian atau pakai seragam, ikut kegiatan-kegiatannya. Jika ada waktu, alangkah baiknya Ibu juga bisa belajar lebih banyak. Ya, semoga saja nanti ke depannya kita bisa menyusun program lagi, bisa mengadakan kelas-kelas singkat di Budayana Buddhist Center, jadi kita bisa belajar lebih banyak. Ya, apakah salah? Tentu tidak. Tentu tidak, karena ketika belajar itu kita butuh proses dan juga kita butuh belajar secara bertahap. Tapi kalau misalnya Ibu memang senang membaca, Ibu bisa mendownload suta-suta, ada banyak sekali sekarang di Ganikaya. Dari sana bisa kita mulai pelan baca-bacanya. Atau yang gampang, suta-suta pendek dari Majjhima Nikaya itu bisa dibaca perlahan-lahan. Atau sekarang juga di YouTube ada banyak sekali ceramah-ceramah Dhamma. Atau Ibu kalau secara sederhananya, ya dari parita yang Ibu baca, itu kan ada artinya. Di sana Ibu baca, pahami artinya, itu juga bisa. Jadi yang paling penting adalah adanya keinginan mau belajar dan terus belajar. Dan kenapa ini sangat penting? Karena ketika kita praktik tanpa adanya teori, itu akan seperti orang buta yang jalan tanpa map, tanpa peta. Nanti akan tabrak sana sini. Jadi akan bagus kalau kita jalan sambil membawa peta. Artinya ketika kita mempraktikkan satu kebaikan, kita juga tahu apa yang sedang kita praktikkan, paham dengan apa yang sedang kita praktikkan, berdasarkan ajaran sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Buddha. Demikian, Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ayah ya. Mungkin untuk hari ini kami cukupkan sampai di sini. Ayah kami persilahkan juga untuk mengundurkan diri apabila ada urusan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Romo Pandita. Saya mohon pamit dulu. Teruslah melakukan kebajikan. Selamat siang. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Budaya. Baik, kami persilakan kepada pemimpin kebaktian.